Aku baru bisa bawa manual, udah sosokan mau ngedrift. Dan ini akibatnya kalau nggak pakai mobil latihan. Yang udah pasti ban habis, mesin potensial rusak, dan belum tentu tuh tekniknya bener. Biar aku nggak mati penasaran, aku langsung kontak teman aku. Dia itu pro drifter, udah pernah bangun mobil dan punya kelas drift. Jadi kita langsung samperin aja di tempat dia ngajar, Sentul Auto Park. Saya Alan Yong, drifter pro juga. Kita punya drift school namanya Drift College. Itu udah berkecimpungan di drifting 16 tahun. 16 tahun? Iya, betul. Lama banget nih. Mulai ngedrift tuh kayak gimana kok? Awalnya, jujur dari SMP, ada temennya ikut drifting duluan tuh. Terus dia, yuk nonton drifting yuk. Nah, udah nonton, kebetulan suka. Terus ada bokap juga ikut, suka. Ya udah saling bangun mobil, ya turun deh sekarang. Nah ini dia mobil yang dipakai untuk kelas driftingnya Ko Ale. Jadi ini tuh E36 320i. Kebanyakan buat beginner mobil ini tuh paling enak dipakai. Yang pasti karena murah, powernya ada, dan handlingnya cukup enak. Tapi kita coba tanya ya, apa aja yang udah diganti supaya bisa driftingnya lebih oke. Kebanyakan kita modif di sektor kaki-kaki. Kaki-kaki. Jadi, kayak coilover, basic angle kit, Oke. arm-arm. Oke. Jadi sebenarnya kaki-kaki sama gimbal rasio. Final drive ratio itu digadanya kita ganti. Oke. Jadi kita mau berapa nih, mau panjang atau pendek nafasnya. Oke. Jadi karena sesuai layout di Indonesia itu pendek-pendek, cari yang semampunya mesin itu. Jadi kapasitas lebih pendek lah rasionya gitu. Jadi kalau ke Jurnas lebih ke gigi 1, gigi 2 ya? Iya, Oke. kalau di Indonesia banyak lokal, 1-2 lah bayangkan ya. Oke, ini kalau ini pakai ring 16, Ya. yang belakang 15. Belakang 15. Kenapa kita pakai itu? Kalau depan dipakai 15, itu bakal understeer. Understeer, Ya, oke. kalau 15, dia bakal punya lebih banyak grip. Lebih Jadi banyak nggak grip. bakal geser depannya. Oke. Nah kalau yang belakang pakai 15 karena kita butuh less grip dari depan. Biar mobil gampang ngedrift. Oke. Gitu. Ini kaki-kakinya itu diganti apa? Fokus Coilover. utamanya, coilover. Cari yang bagus. Oke. Jangan, kalau bisa beli baru. Beli baru. Karena itu investasi kita jangka panjang. Oke. Ya. Terus spring rate kita main. Apa? Spring rate Spring itu rate. fairnya diganti. Oke. Ya, kalau misalnya kita butuh grip yang banyak, kecilin kilonya. Oke. Kalau butuh less grip, gedein kilonya. Oke. Ya. Kalau ngedrift itu kan biasanya nge-sliding kan, sideway kan. Tapi rem juga penting nggak untuk stoppingnya? Nggak penting. Nggak penting. Asal dia bagus, Oke. apakah bagus, standar Oke. udah cukup. Oke. Karena BMW emang dari sana udah bagus. Udah bagus remnya. Kalau misalnya kita lihat beberapa orang itu kan ada tekniknya pakai handrem ya. Handremnya itu juga perlu diganti nggak? Atau sebenarnya handrem itu nggak penting? Kita ganti namanya hydraulic handbrake. Hydraulic. Ya, jadi kita tambahin kan kaliper di setiap kiri kanan kan di belakang itu satu kan. Iya. Jadi total kiri kanan 2. Oke. Ini tambah 2 lagi, jadi ada 4 total di belakang. Ada 4 di Ya, belakang. jadi itu buat handbrake-nya hydraulic handbrake. Oke. Gitu. Boleh lihat di situ interiornya? Boleh. Nah, yang ini hydraulic handbrake. Ini tambahannya. Oke, ini ya. Jadi ini buat fungsinya apa? Biar lebih ngunci pas kita tarik. Jadi lebih dapat angle ya? Bukan angle, jadi lebih ngunci untuk Lebih ngebuang ngunci. atau ngerem. Oke. Ini apa ini kok? Yang pink-pink. Hydrauliknya, Yang pink-pink ini minyak rem. minyak rem. Ya, karena dia kan hydraulic handbrake dia sendiri. Jadi butuh minyak remnya lagi, tambah di situ. Gitu. Sama kalau tengah-tengah ada cut off karena ini pernah buat kejurnas juga dulu. Pernah ikut kejuaraan jadi harus ada cut off. Yang mana Gitu. Ini cut off yang ini. Nah, yang putar ini, sorry. Nah, ini. Ini gunanya untuk matiin strum. Jadi ketika kita putar itu bakal mati langsung mobilnya. Ya. Oke, kita kan udah ngomongin modif buat power, buat performance, tapi kita kan butuh driver ya di setiap mobil. Iya. Jadi ada nggak upgrade safety-nya buat mobil drift? Ada. Ada. Kalau ke kompetisi itu wajib roll cage, Roll atau namanya cage, roll bar. iya. Itu harus sesuai regulasi IMI. Oke. Jadi ikutin, ada gambar, kita tinggal bikin. Ya, Oke. sama bucket seat itu FIA, sama harness itu Harness. FIA 6 poin. Oke. Ya. Harus pakai helm juga orangnya. Harus, Oh, itu harus minimal SNI kalau salah ya. Oke. Kalau misalnya Wear pack ya? Iya, wear pack Wear juga pack ya. juga, Oke.
kalau misalnya kita nambahin roll cage di dalam mobil itu kan nambah beban ya. Bukannya kalau nambah beban itu jadi lebih susah loose gripnya? Nggak juga. Nggak juga. Nggak juga. Kita kan itu kan ada namanya coilover sama spring rate kan. Iya. Kita main di spring rate sama di coilover yang kita putar-putar. Oke. Nah, selebihnya ya kita tinggal weight reduction. Jadi part-partnya kita ganti fiber. Oke, jadi banyak carbon body fiber. part yang asli kita potong. Gitu. Oke. Yang dipotong ini biasanya apa? Banyak part. Banyak. Misalnya part pintu ada yang kita diet-dietin. Oh, Gitu. oke. Yang belakang kita Iya. potong-potong. Oke. Gitu. Kalau semisal nih ngedrift itu kan biasanya belakangnya nih yang ya pastilah ya belakangnya. Itu kalau misalnya bumper belakangnya nabrak, itu chassis mobilnya aman nggak? Kebanyakan aman. Kebanyakan aman ya. Jadi kalau Kayak misalnya kalau- nabrak ya udah, Kalau belakang itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Bisa jangan depan. Oke, karena ada mesin ya. Ada mesin, ada radiator, ada kaki-kaki. Semua di situ lah bahayanya. Oke. Ini kita mau ngomongin soal liverinya nih. Soalnya setiap mobil drifting pasti ada liverinya kan. Betul. Tapi biasanya itu livery itu sesuai sama drifternya. Iya. Kalau ini apa nih yang menginspirasi livery ini? Oh, pertama, siapa yang nggak tahu Shinchan kan? Iya. Semua orang rata-rata tahu Shinchan. Jadi biar lucu aja, biar menarik. Karena livery semua pada racing, kita pengennya ya Shinchan biar lucu. Shinchan, oke. Ya unik. Jadi biar unik, biar lucu. Dia doang kayaknya. Oke. Menarik sih. Itu lah ceritanya, livery. Kalau drifting itu sebenarnya kita sebagai driver itu ada insurance-nya nggak sih? Di insured ya? Insurance-nya? Iya. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman dari IMI dikasih kayak, kita 150.000 itu asuransi dari IMI sih ada. Jadi buat kayak ada ambulans, ada dari mereka semua. Oh, Ya, cuman kalau oke. life insurance nggak ada, karena drifting itu bener-bener dia aman. Karena kita punya safety-nya bagus, Iya. ada roll bar, ada baju yang anti-api, jadi semua bagus semua. Iya, Low speed. low speed juga iya gitu. Jadi bener-bener aman ada drifting, Jadi drifting itu salah satu motorsport yang aman lah ya dibilang ya. termasuk paling aman. Termasuk paling aman. Oke. Jadi kalau misalnya orang mau join berarti ambil mobil kalau bisa apa? E36 ya? Kalau banyak Banyak sebenarnya. mobil yang RWD, sedan bisa semua rata-rata. Tapi paling entry levelnya itu E36. E36. Iya. Jadi ambil E36, modif di kaki-kaki sama safety udah bisa masuk. Bisa. Bisa. Mobil masalah kan? Tapi tetap panjang. Speed-nya berapa? Nggak tahu. Nggak pernah, kita drifting nggak pernah top speed. Nggak pernah ngeliat. Sekencang mungkin pokoknya. Gimana sih cara maintain the angle itu? Kadang kan kayak Iya, latihan banyak. yang penting itu setirnya atau gasnya? Semua. Harus Kalau gas itu kita gas, ini ikutin semua. Jadi kalau gasnya nggak bener, ya kita lurus apa? Udah drift lagi mobilnya lurus, nggak drift lagi. Kita harus lurus traction kan, mobil pas semua. di setirnya itu bisa yang tipe-tipe yang ganti-ganti gitu ya. Nggak bisa. Kan mati ya GoPro ya? Enggak ya? Nah, jadi itu. Like, GoPro-nya mati. Hah? Mati ya, Pak? Mau tanam dulu aja kok? Mau tanam dulu? Kasih dulu aja? Bagaimana? Ya bisa kalau kasih dulu gimana? Ayo udah. Hello, are you going to Thailand? Are you going to Thailand? Yes. When? November. Because I saw your tires is Western, right? Are you testing the tires? Yeah. For Thailand? No. Then? Or just testing out? Just testing. Oh, I see. Okay. Bye. I'm going, okay? Okay. See you later. Guys, siap-siap.
keluarganya memang sudah suportif dan dunianya otomotif banget. Ya gitu emang kebetulan keluarga kita mobil banget. Sekolah gitu macet banget dong kalau mau ngajar di sini. Oh, mana? Jadi gini, pas di sekolah ke Bogor kan, macet. Kita pagi-pagi udah pagi ke sini, jadi ngelawan arah. Oh. Nah, tapi kalau kita pulang peak, itu macet tuh. Karena sore kan mereka pada pulang tuh, macet banget. Jam 5 pagi dah udah kesini. Wah, nggak pernah. Nggak bangun. Soalnya tinggal di Bogor kan, tinggal di Bogor juga, jadi kalau pagi-pagi ya setengah jam paling nyampe. Oh. Ya, setengah jam kurang lah. Oke, lanjut ya Lanjut. pemirsa lanjut. Ya. Berarti pas mulai bangun mobil langsung ikut kompetisi atau seneng-seneng dulu aja? Jadi emang latihan dulu, latihan sebentar, ya emang banyak rintangan juga, bangun mobil dulu, kan dari nol semua kan, zaman dulu belum ada resources jangan kayak sekarang nih, udah ada track, udah ada bengkel proper, belum ada semua sendiri. Banyak sempat ketipu bengkel juga sering, jadi ratusan juta sudah banyak keluar dulu, bener-bener tuh nggak ada apa-apa tuh, 1 juta, hilang aja gitu. Iya. Ya, berapa kali latihan, ada crash juga. Paling latihan figure 8, udah bisa figure 8, langsung turun ke Jurnas waktu itu. Turun ke Jurnas? Ya, modal nekat aja. Wow, beneran modal nekat guys. Ya. Jadi gurunya ya sebenarnya di pengalaman sih ya, jujur. Jadi awal itu nggak ada coach juga yang ngajarin? Kebetulan juga ada coach sudah, kita bangga jadi Malaysia. Kebetulan teman juga, dia udah aki-aki lah sekarang. Ya, udah senior banget dia. Jadi emang dari Malaysia sana dia. Wow. Turning point-nya tuh gimana tuh sampai sekarang jadi buat sekolah drift? Oke, emang dari dulu sih sebenarnya pas udah tanding tuh suka coaching teman-teman kan yang lagi latihan. Dia bilang gimana ya, Len, main yang lainnya bagus, hasil lainnya bagus kan. Ya udah kita di situ suka coaching, emang suka ngajar orang dari dulu. Kita nggak pelit ilmu dari dulu. Oh, jadi masih gratis tuh dulu ya? Ya temen lah. Kalau sebenarnya kita coaching, pasti kita kalau bagi ilmu pasti sharing. Siapapun itu, kita nggak pelit ilmu. Gitu. Itu kalau misalnya ada orang mau latihan, itu biasanya dikasih mobil atau mereka bawa mobil sendiri? Kalau di EWDIF College ini kita sediain satu tim. Dari mobil, dari mekanik, fotografer, ya semua tuh ada semua. Juga? Ya, jadi tinggal bawa badan aja, langsung siap drifting. Gitu. Misal mobilnya kayak ada rusak. Semua dari kita, kecuali emang dari misalnya amit-amit nabrak lah gitu ya. Mungkin dari kesalahan murid kita kasih tahu nggak bisa, ya udah dari mereka. Sebenarnya sih kita nggak itu pasti nggak bakal nabrak lah, karena tempatnya luas juga kan latihan. Jadi kita minimalisir juga karena bahaya kalau nabrak ke drivernya. Ya. Jadi so far sih nggak ada masalah. Tapi kalau ada mechanical dari kita semua. Tapi kalau nabrak emang udah skill issue banget ya? Iya. Nggak usah bilang itulah. Nabrak semua nggak ada yang mau kan? Nggak ada yang mau nabrak ya? Nggak beruntung aja mungkin. Oh, tidak beruntung. Nanti diajarin dulu biar makin benar gitu. Kita aja dari step by step, dari beginner sampai dari donat kecil sampai ke full track. Gitu. Ini bisnis pertama kok berarti? Bis pertama enggak, dari dulu udah ada bis lain. Cuman ini sekarang bis utama. Ya pertama tidak, tapi utama kalau sekarang. Utama. Dari side job, lama-lama emang rame di sini, on banget, jadi utama. Kenapa kok langsung shifting? Karena bener-bener full di sini sekarang. Bener-bener semua bener-bener kayak hype banget gitu loh. Ya udah kita fokus di sini. Karena kita habis coaching murid nih anak baru, ya kan? Kebetulan bukan anak mobil. Ya udah dia bikin mobil, kita bikinin mobil. Ya kebetulan dulu aku emang ada Ewa Speed Labo, itu juga kita jualan spare part racing dari dulu emang. Ya kayak mesin, gearbox, kaki semua dari Thailand sama Malaysia. Oh, importir ya. Importir, emang dari dulu sudah ada. Dari dulu bisnisnya memang udah otomotif, terus sekarang ke otomotif lagi. Otomotif lagi, jadi ya masih connect lah gitu loh. Nyambung ya. Gitu, dan kebetulan murid makin banyak kan, jadi udah fokus di sini. Itu adanya dari tahun berapa Pak Kai? EWDIF College ini 2024. Oh, masih baru? Iya betul, masih baru. 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Emang kalau aku emang kalau drifting udah lama. Emang dari awal tuh hobi ngajarin orang. Udah 1 dekade lebih ya. Iya. 11 tahun ya? Iya, dari bocah. Seumur hidup kamu ya, Wi? Iya sih. Masih bocil ya. Ini tiap hari ada murid? Hampir tiap hari, hampir tiap weekend. Misalnya ada satu kelas tuh biasanya ada berapa muridnya? Oke,
Oke, kalau kelas tuh kita ada grup kelas, private kelas. Jadi kalau private kelas tuh dia sendiri, dia benar-benar privat, lebih fokus lah. Dia biasanya yang mau benar-benar fokus cepat bisa di situ lah. Banyak yang juga yang mau coba-coba dulu, dia ngambil grup kelas. Jadi bareng-bareng berempat. Iya, jadi 4 orang dari pagi jam 10 sampai jam 4 sore. Kalau yang sendiri full day. Sama, dari jam 10 sampai jam 4 full day sendiri. Oh, berarti semuanya full day gitu Full ya? day, betul. 6 jam ya berarti total. 6 jam. Ya. Emang paling cepet tuh kita bisa drifting berapa lama sih kok? Nah, drifting ini kebetulan kita kan bukan ngajarin orang kayak matematika atau kayak sekolah lah gitu kan. Kita kayak ngajarin orang tuh kayak anak-anak cara berjalan, cara lari. Kalau orang cara berenang. Jadi semua orang nih ada beda-beda ukuran. Jadi bukan berarti dia cepat bisa, tapi dia bakal jago. Enggak. Belum tentu Belum ya? tentu. Karena drifting itu emang butuh seat time dan jam terbangnya baik. Yang banyak sekali. Dan drifting harus belajar dari kesalahan. Oke. Jadi kesalahannya apa? Besok kita evaluasi. Lebih bagus, drivernya baik, besoknya lagi gitu. Jadi kalau misalnya sekali join kelas belum tentu bakal bagus. Join kelas bukannya nggak bagus ya, kita bakal skill kita bakal naik, Ya. tapi bakal stay, nggak bakal turun. Stay, oke. Iya, lebih baik dari sebelumnya pasti. Dan Kalau- drifting kan juga dia kayak defensive driving kan. Jadi kalau kita misalnya ada mau ke lose control di Iya. tol kayak lagi basah, aku pengen itu lebih tenang kita. Oh, kalau orang ngedrift malah lebih jago ya? Iya, lebih Kalau bisa kontrol mobilnya. kontrol mobil. Betul. Kayak aku mau bilang yang kasus terbaru itu, tapi jangan lah ya. Jangan, agak sensitif. Kalau misalkan Koko ngelihat murid baru nih, Iya. ya kan? Tipe ciri-cirinya yang orang cepet bisa tuh kayak gimana sih biasanya? Ciri-ciri itu bisa, Oh. ya dia harus pede, pertama itu doang pede dan harus bisa have fun. Jadi aku sebagai coach juga harus tahu, jadi harus bisa tenangin muridnya, terus semangatin muridnya. Jadi ketika dia terlalu nafsu kita harus tenangin, tapi kalau yang terlalu takut untuk buat salah, dia bilang jangan takut, salah terus ya nggak apa-apa, sampai dapat badannya gitu loh. Karena kan drifting master memory kan, Iya. jadi harus Iya. bisa tahu badannya, bukan orangnya tapi badannya harus tahu gitu. Sama kayak orang nge-gym gitu ya kan, kalau dulu belum bisa angkat 2 kilo. Iya, terus sampai dia jago, ya udah. Latihan terus. Terus betul. Kebanyakan murid Koko itu cewek atau cowok? Kalau untuk sekarang kebetulan 60% itu perempuan. Malah banyakan cewek. Iya, karena dia shift dari racing ke lifestyle. Jadi banyak cewek yang mau coba drifting. Jadi nggak kalah tangguh sama laki-laki perempuan itu. Ini baru-baru ini atau memang dari awal Koko coaching itu udah banyakan cewek? Kok? Awal sebenarnya cowok, masih kayak 60 cowok, 40 cewek, 30 lah gitu ya. Nah sekarang makin ke sini 2025 akhir sampai 2026 ini dia kebanyakan cewek nih. Oh, Iya. itu kalau Koko analisa menurut Koko kenapa bisa banyakan cewek ya sekarang? Karena mungkin sosial media kita banyak cewek yang coba tuh. Nah cewek ini biasa kalau cewek ini mau coba, pasti dia mau ikut juga. Iya. Jadi dia ada mungkin satu perempuan yang dia suka nih, lihat influencer apa, wah videonya bagus ya, jadi mau. Berarti social media itu powerful banget ya Powerful buat si dong. Ayah Iya, Drift ini ya. betul. Buat drifter juga ya powerful. Jadi sebagai drifter juga harus bisa punya social media yang bagus untuk exposure lah itu. Untuk lebih gampang ternotis dan Ya dapat ke reach out sponsor. sama orang, ya Iya. reach out sama sponsor, sama orang-orang gitu kan. Aku dengar kayak drift ini lebih mahal ya daripada go-kart ya. Iya bisa dibilang gitu, karena kan kalau go-kart kan ya mobilnya juga kecil kan. Iya. Kalau mobil drifting kan gede, terus mesinnya juga bener-bener racing gitu loh. Berapa sih biaya yang harus kita keluarkan kalau mau bangun satu mobil? Satu mobil. Iya. Kalau untuk kayak beginner sih masih oke-oke lah. Kayak mungkin 100 kecil udah dapet yang BW36 gitu. Ya, 100 kecil. Ya. Tapi kalau misalnya kita yang udah Pro 1 itu yang kelas, kita bilang kelas neraka lah ya. Iya. Itu udah bisa MM-an. Wow, emang gila bisa beli Ferrari cuy. Ya, Coba sehari dulu. murah lah. Kalau udah drifting ini kayaknya udah murah. Ferrari murah ya murah. ternyata ya guys kalau di dunia orang drift. Udah, jadi duit udah nggak ada harganya lagi kalau drifting. Gitu. Udah kayak tebar garam ke laut tuh. Iya. Jadi emang kalau drifting udah gaspol aja pokoknya dia. Nggak mikir lagi gitu. Misalnya budget 100 tuh bisa langsung ikut kompetisi. Bisa. Dia kan ada kelasnya. Ada kelasnya.
Yang pertama tuh novice class, itu paling bawah, itu nggak ada tandem, makanya nggak perlu berdua kan, jadi nggak perlu kejar-kejaran. Yang penting kita konsisten, run kita bagus, line-nya bagus, angle-nya bagus, itu dinilai situ. Karena drifting bukan tentang kecepatan, tapi keindahan. Gitu. Nah, kita udah mulai masuk Pro 2, Pro 1, di situ ada tandem tuh. Ketika musuh lebih kencang, otomatis ketinggal loh. Dia kayak drag tuh. Awal lurus dulu, itu udah ngedrift. Itu harus nempel mereka. Itu harus kejar-kejaran. Power bagus, rasio gigi harus bagus. Jadi setting kaki harus bagus. Nah, itu top notch-nya itu ya di kelas Pro itu. Tapi kalau di kelas awal misal beli BMW 36 aja. 36 sudah cukup. Udah cukup banget. Tinggal setting dari kaki, udah. Berarti tergantung skillnya orangnya berarti. Tergantung skill, tergantung latihannya makin banyak. Nah, ya udah. Jadi harus satu sama jadi mobilnya. 100 juta buat satu mobil. Itu maintenance-nya berapa tuh kok? Maintenance kan sebenarnya drifting kan ya seperti mobil biasa kan, dia harus Iya. ganti oli gearbox, oli gardan. Nah, paling itu doang sih maintenance. Nah, paling ya invest di ban. Karena ban kan dia makan terus tuh. Ya, jadi sekali tanding mungkin 6-10 ban gitu. Karena kan nggak mungkin kita habis ban, kita lagi tanding, tengah tanding nyari toko ban nggak mungkin. Habis Iya. waktu kan. Kalau tanding Bener. beda, bukan kayak di daily gitu loh. Harus langsung stok gitu. Tuh. Mantap sih, seru sih. Seru ya? Seru sih, seru. Cuma kok bisa lihat ya itu kayak masih kelihatan. Kelihatan. Oh, kelihatan semua. Kalau nggak kelihatan kita nggak bisa ngedrift. Iya. Abis kita ngobrol-ngobrol dan cobain drift experience-nya, jujur aku semakin keracunan untuk bisa drifting. Apa next kita coba bangun mobil drift ya?